Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudan wa rahma wa busyra lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ikhwani rahimakumullah, usikum nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Kita berupaya untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas ibadah kita. Kita berupaya untuk senantiasa menjaga jangan sampai kita melakukan larangan-larangan yang Allah tetapkan. Karena ketakwaan inilah yang menjadi tolak ukur kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memandang kita bukan semata-mata karena fisik, karena harta, maupun karena kedudukan, tapi semata-mata nilai takwa yang ada dalam dada kita masing-masing. Hadirin jamaah rahimakumullah, dalam kehidupan ini ada banyak orang yang berusaha dengan sepenuh hati menjaga beberapa hal. Ada orang berupaya menjaga agar penampilannya senantiasa menarik. Ada orang yang berusaha menjaga agar kesehatannya senantiasa baik dengan rajin berolahraga. Ada yang berusaha menjaga agar keluarganya, anak-anaknya dalam kondisi baik-baik. Namun terkadang ada di antara kita yang lupa untuk menjaga salah satu hal yang vital dalam kehidupan manusia, yaitu menjaga hatinya. Menjaga hati dari penyakit-penyakit hati, menjaga hati dari kotoran-kotoran hati. Oleh karena itu, para jamaah, kita diingatkan oleh ulama yang terkenal pada masa tabi'in, Syekh Imam Hasan Basri, mengingatkan pada kita, ada 6 hal, yang 6 hal ini bisa merusak hati kita. Yang pertama yang beliau sampaikan, yudnibuna wa yarjuna taubatah. Ketika seseorang melakukan hal ini, itu tanda bahwa hatinya sedang tidak baik-baik saja. Ketika ada orang yang melakukan perbuatan dosa dengan sengaja, lalu dia berharap, nanti toh saya bisa taubat, nanti toh saya bisa mohon ampun kepada Allah.
maka dosa yang disengaja, yang kemudian dia berharap nanti bisa taubat kepada Allah, maka orang ini termasuk dalam hatinya sudah terjangkiti penyakit atau hatinya sedang tidak baik-baik saja. Hadirin jamaah rahimakumullah, adakah jaminan ketika seseorang yang sudah melakukan perbuatan dosa itu masih punya kesempatan hidup, masih punya kesempatan bertaubat? Tidak ada jaminan di antara kita 1 jam yang akan datang masih diberikan kehidupan oleh Allah. Orang yang bersengaja melakukan perbuatan dosa, padahal dia tahu, lalu dia berencana setelah dosa itu dilakukan akan bertaubat, maka orang ini dianggap meremehkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hati yang sudah ada indikasi semacam ini, maka termasuk orang yang hatinya sedang tidak baik-baik saja. Yang kedua yang dikatakan oleh Imam Hasan Basri adalah wa yata'allamunal ilma wa la ya'maluna. Orang yang mempelajari ilmu, yang belajar ilmu, tetapi ilmu yang sudah dipelajari itu tidak diamalkan. Dia belajar ilmu hanya sekedar untuk pengetahuan saja, tetapi tidak pernah diamalkan. Maka orang yang belajar ilmu hanya sekedar pengetahuan yang tidak diamalkan, maka orang ini pun dikatakan Imam Hasan Basri termasuk indikator orang yang hatinya sudah terjangkiti penyakit hati atau sedang dalam kondisi terkena penyakit. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada hakikatnya bahwa di antara syarat kita beramal adalah kita mengetahui ilmunya. Maka amal yang dilakukan tanpa didasari ilmu, maka kata ulama, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Akan tetapi ketika orang yang berilmu hanya sekedar sebagai pengetahuan saja tanpa diamalkan, maka orang ini termasuk hatinya sedang ada penyakitnya. Yang ketiga, kata Imam Hasan Basri, yaitu orang yang wayakkuluna rizqillah wayakkuluna rizqallahi wala yashkuruna. Orang yang memakan rizki Allah namun tidak mau mensyukuri rezeki itu, maka orang ini pun hatinya sedang sakit. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka di antara perangkap setan yang ditujukan kepada manusia adalah bagaimana keberhasilan setan itu dengan dibuktikan banyaknya manusia yang tidak pandai bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin, kata iblis. Engkau akan mendapati banyak dari hamba-hambamu yang tidak pandai bersyukur. Maka orang yang senantiasa mendapatkan nikmat Allah, mendapatkan rizki, lalu dia menikmati rizki itu, tetapi tidak mau bersyukur, maka ini tanda bahwa di dalam hatinya sudah ada penyakit. Yang keempat adalah orang yang wala yardawna kismatallah, orang yang tidak ridho dengan pembagian rezeki, pembagian nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan cenderung senantiasa mengeluh dalam hidup ini, senantiasa merasa kurang, senantiasa merasa bahwa Allah tidak banyak memberikan anugerah kepada dirinya. Maka orang yang punya gejala seperti ini hatinya sedang sakit. Hadirin jamaah rahimakumullah, para ulama mengatakan in kunta tardo bil maksum ishta muna'amah. Ketika kita sebagai sosok pribadi yang senantiasa ridho
dengan pembagian yang Allah berikan? Apakah kita saat diberikan rezeki yang cukup, ataukah kita diberikan rezeki yang pas-pasan, senantiasa menerima semuanya itu dengan ridho apapun pembagian Allah, maka berarti hati kita masih sehat. Tetapi ketika kita tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah, bahkan cenderung merasa kurang, diberikan satu hal merasa kurang, diberikan dua hal merasa kurang, maka ini tanda bahwa di dalam hati kita sudah terjangkiti penyakit. Maka dilanjutkan oleh ulama, fa illam takun tardo ista fil hazan. Ketika kita menjadi pribadi yang tidak pandai untuk ridho dengan ketetapan Allah, dengan pembagian yang Allah berikan, maka kita cenderung akan menjadi orang yang senantiasa gelisah, akan menjadi orang yang senantiasa merasa kurang, merasa tidak cukup, dan ujung-ujungnya kita tidak akan mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah sampaikan di dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Sungguh jika kalian mau bersyukur, pasti nikmat itu aku akan tambah. Wa la in kafartum, namun jika kalian ingkar, kufur dengan nikmat itu, maka inna adabi lasyadid, sesungguhnya siksaku sangat berat. Hadirin jamaah rahimakumullah, kufur tidak hanya secara akidah, tapi kufur juga bisa bermakna kufur nikmat. Ketika kita tidak pandai mensyukuri nikmat Allah, maka kita tergolong orang yang kufur nikmat, dan ancaman siksa Allah sangat berat. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang berikutnya, yang termasuk orang yang punya tanda dalam hatinya sedang sakit adalah wa yudaffinunal mauta wa la ya'tabiruna. Orang yang senantiasa mengikuti pemakaman jenazah saudara-saudaranya, kerabatnya, tapi tidak pernah mengambil pelajaran dari peristiwa itu. Hadirin jamaah rahimakumullah, seringkali ketika kita hadir saat ada tetangga kita, ada kerabat kita, ada teman kita yang kena musibah kematian, kita merasa itu hal yang wajar, kita merasa itu hal yang biasa saja. Kita tidak merasa bahwa kita pun akan mengalami hal yang sama, tinggal menunggu giliran saja. Sehingga sikap kita biasa-biasa saja, tanpa pernah mengambil pelajaran penting bahwa kita pun akan mengalami hal yang sama. Oleh karena itu, Rasulullah senantiasa mengingatkan, aksiru antikri zahabil ladzat atau hadimil ladzat. Perbanyaklah kita untuk mengingat yang bisa merusak kelezatan, yaitu datangnya kematian. Ketika kita mengantarkan saudara kita ke pemakaman, kita bisa merenung bahwa harta yang selama ini dibanggakan, nama baik yang selama ini dijaga, kehormatan yang selama ini dijaga, jabatan, semuanya ditinggalkan. Keluarga, saudara yang ikut pun tidak mau selamanya di makam, akan kembali. Yang menyertai hanyalah amal solehnya. Maka inilah pelajaran yang penting terhadap kematian ketika ada di antara kita. Maka Nabi mengatakan, kafa bil mauti mau'idho. Sebenarnya kita itu tidak perlu banyak nasihat macam-macam. Kematian salah satu di antara kita itu cukup menjadi nasihat bahwa kita pun akan menyusulnya. Dan ketika itu terjadi, yang bisa menyelamatkan kita hanyalah amal kita. Semoga dengan sedikit renungan ini mampu menyadarkan kita
bahwa ternyata seringkali kita tidak pernah merasa kalau hati kita sedang terjangkiti penyakit, karena memang penyakit hati ini pelakunya sendiri tidak bisa merasakan, tidak bisa mendiagnosa. Beda dengan penyakit dohir yang pelakunya kadang-kadang bisa merasakan indikasinya, bisa merasakan tanda-tandanya. Oleh karena itu, maka sering-seringlah kita menghadiri majelis ilmu, sering-seringlah kita mengingat kematian yang datang kepada salah satu di antara kita. Karena itulah nasihat yang terbaik yang bisa menyadarkan kita bahwa tujuan kita adalah akhirat. Aku qouli hada wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ikhwani rahimakumullah, usikum nafsi bitaqwallahi la'allakum tuflihun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafirud dunubi wal khati'at wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma farij li ummati sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.